存在方寸之地，联络作成你。冷眼照风雨，楚河我自知己，谈命运。指尖众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑如织，举中指，算如雨，步步险中影，纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实听，天地作棋，红尘的歌序，落醉如洗，无悲凄凉，花尽小说里，放回最知情。咦，plat prajurit pengantar kabar. Ini cara mengikat tahanan yang bisa dipakai oleh pasukan perbatasan. Jangan-jangan ada pengkhianat. Kami prajurit pengantar kabar. Bandit gunung mengenakan pakaian kami dan pergi ke pos istirahat Peichao. Pos istirahat Peichao langsung terhubung ke prefektur Yunchong. Dilihat dari gerak dan sikap Nona, tidak seperti dari keluarga biasa. Kenapa bisa berakhir seperti ini? Ibu sayang kepadaku. Katanya ingin aku terlihat lebih mulia, agar tidak menderita setelah menikah nanti. Tempat terpencil seperti ini bukan tempat yang pantas didatangi seorang gadis. Kalau ketemu bandit, laporan militer yang kamu bawa jauh lebih berharga. Jalan malam berbahaya dan kamu sendirian. Kalau bertemu orang jahat, takutnya tidak ada yang bisa datang untuk menolongmu. Jika sungguh terjadi sesuatu, menyesal pun sudah terlambat. Kamu juga seorang wanita. Kamu tidak takut? Kenapa aku harus takut? Saat berbicara, tidak ada tonjolan jakun. Sudut tulang pengumpil relatif landai. Rantai pelindung baju zirah turun 3 cun. Artinya bahu lebih sempit dari prajurit pria. Lutut merapat ke dalam saat berjalan. Saat melangkah, ujung kaki menyentuh tanah lebih dulu, bukan seluruh telapak kaki. Itu gerakan spontan wanita agar ujung gaun tidak terkena debu. Kelemahanmu bukan pada penyamaran, melainkan pada kebiasaanmu. Bibi, penyamaran wajahmu sangat bagus, namun kebiasaan gerak tubuh sudah lama terbentuk. Tidak bisa menipu orang. Jadi sejak awal kamu sudah tahu kami bukan prajurit pengantar surat? Aku tumbuh besar di barak militer. Tidak ada yang lebih paham prajurit daripada aku. Lagi pula, tingkah laku kalian tidak seperti prajurit pengantar kabar, malah lebih mirip bandit. Berhubung kamu sudah tahu semuanya, kenapa masih ikut bersama kami? Bukankah Bibi juga sama? Ucapan Linian tidak akan menyesal sampai mati, tetap menunjukkan celah. Sejak awal kamu sudah tahu, kamu tetap membiarkanku ikut. Apa yang kamu inginkan dariku? Memang gadis yang cerdas. Sayangnya, orang cerdas biasanya tidak berumur panjang. Kenapa?
Bibi ingin membunuhku. Di pos istirahat. Aku sudah tahu bahwa kalian sedang bersandiwara, namun aku tetap membawamu. Karena aku ingin melihat apa sebenarnya tujuanmu bersusah payah bersandiwara seperti itu. Turunkan golokmu. Aku bilang, turunkan golokmu. Jiu, Siapa sebenarnya kalian? kalian menyamar karena ingin mencegat informasi. Informasi tentang Gurun Utara. Jenderal pengawal Chuling selalu tidak terkalahkan. Tidak mungkin membiarkan pasukan kecil dari Gurun Utara memanfaatkan celah kecuali ada yang bocorkan informasi militer. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau tidak punya hubungan apapun, kenapa melakukan ini? Kecuali kalian orang Gurun Utara. Orang Gurun Utara mustahil bisa melewati prefektur Yunchong. Kami dari Benteng Changmu. Kami juga curiga ada yang membocorkan informasi militer. Makanya mencari prajurit pengantar kabar untuk mencari tahu siapa orang pengadilan istana yang bersekongkol dengan Gurun Utara dan mengancam Yunchong. Benteng Changmu misterius dan jarang diketahui orang. Selain itu, tidak pernah ikut campur dalam urusan istana. Mengapa kalian ikut campur? Ku dengar dulu Jenderal Chu membasmi bandit dan membunuh ketua benteng sebelumnya. Apa kalian tidak membencinya? Mengapa masih membantunya? Meski kami hanyalah bandit gunung, kami tahu mana yang lebih penting antar negara dan dendam pribadi. Jenderal Chu menjaga perbatasan selama 20 tahun. Dia melindungi dinasti Chu. Kalau sampai orang pengadilan istana bersekongkol dengan Gurun Utara dan mencelakainya, dinasti Chu akan terancam. Apalagi Benteng Changmu yang kecil. Jujur saja, aku putrinya Chuling. Ku dengar ayah sakit parah, jadi buru-buru menuju ke Yunchong. Tidak disangka aku hadapi masalah di perjalanan, sehingga terpaksa menyamar dan ikut kalian. Kalau kalian mendapat masalah dan perlu bersembunyi, maukah ikut aku ke Benteng Changmu? Hei, Tuan, mau makan sebentar atau mau menginap? Apa ada perempuan yang menuju ke prefektur Yunchong? Cukup banyak rombongan dagang dan ada juga perempuan. Entah mana yang Tuan maksudkan. Wow. Ada pelayan wanita yang kabur setelah mencuri harta majikannya. Kulitnya halus, tidak terlihat pernah menderita. Di jalan terpencil seperti ini, pelayan wanita jarang terlihat. Apalagi yang berkulit halus seperti itu. Tidak pernah. Dasar pembohong. Kamu pernah melihatnya? Sebenarnya di mana dia? Biarkan aku mengingatnya ya. Oh iya, aku ingat sekarang. 2 hari lalu, dia sempat menginap di sini. Katanya mau jenguk keluarga di prefektur Yunchong. Lalu dia pergi bersama prajurit pengantar kabar. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi aku tahu keberadaan ibunya. Ibu? Iya. Ibunya menyewa kereta kuda. Katanya mau kembali ke kampung halaman. Dia menyewa kereta yang jaraknya 3 li ke utara. Kembali ke sini. Tuan? Dasar gadis sialan, kamu berutang uang sebanyak itu. Kamu... Beberapa hari lalu, ada gadis bernama Fu datang ke sini. Sebenarnya apa maksud Tuan? Gadis di tempat kami banyak. Mana mungkin aku ingat semua namanya. Jangan pura-pura bodoh. Dia membayarmu untuk sandiwara, lalu pergi bersama prajurit pengantar kabar. Iya kan? Ya, dia berhasil menipu para prajurit dan pergi ke arah Yunchong. Sangat bagus. Bahkan langit pun ingin kamu mati.
Hutan ini dipenuhi dengan keanehan. Jumlah mekanisme jebakannya tidak kurang dari 100. Kalau ini hanya markas bandit, rasanya terlalu berlebihan. Apa mereka bisa dipercaya? Aku tidak yakin. Kalau tidak yakin, kenapa datang ke sini? Perkataan Bibi Ge memang benar, sesuai dengan kejadian lama yang pernah ku ketahui. Tampaknya Benteng Changmu dan ayahku dulu tidak bermusuhan seperti rumor yang beredar. Ting bukan orang bodoh. Tipu dayaku hanya bisa menunda setengah hari lagi. Sekarang musuh lebih banyak. Melawan langsung bukan pilihan. Lebih baik berlindung di Benteng Changmu. Setelah situasinya jelas, baru bicarakan langkah selanjutnya. Jadi, kamu tetap sedang bertarung. Karena ada kamu, barulah berani bertaruh. Kamu malah merasa bangga. Semalam kamu jelas-jelas tidak mampu melindungi diri, tapi malah memancing kemarahan para bandit itu. Kalau kemarin aku terlambat sedikit saja, kamu sudah mati di bawah pedangnya. Kalau mereka ingin membunuhku, pasti sudah bertindak sejak aku bongkar penyamaran Bibi Ge. Jadi karena itu kamu berani. Bibi Ge membawa orang menyamar sebagai prajurit pengantar kabar untuk mencuri informasi militer. Pasti bukan untuk mencelakai ayahku, melainkan demi menyelidiki kebenaran. Dengan kata lain, Bibi Ge sedang membantu ayahku. Apa kamu tidak takut? Lolos dari mulut harimau, masuk ke sarang serigala. Mencabut taring harimau, nekat ke sarang serigala. Bukankah itu memang hal yang kita lakukan setiap hari? Kakak pertama sudah pulang. Kakak pertama sudah pulang. Kakak pertama. Kakak pertama. Kakak pertama sudah Kakak pulang. pertama. Kakak pertama sudah pulang. Berikanlah padaku. Kakak pertama. Bibi. Adik ketiga, Hei, sambut tamu. aku datang. Oh, Ini adikku, Ketua Benteng Changmu, Gelausan. Hormat Ketua Benteng. Shoman. Duduklah. kenapa bawa dua orang pulang? Kami menumpang berlindung. Berlindung. Kalau begitu, siapa nama kalian? Namanya Ju, namaku Fu. Fu Ye. Nama yang bagus. Terdengar penuh dengan berkah. Bibi Ge, ada yang ingin kutanyakan. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Jangan khawatir. Sepanjang perjalanan masuk kalian sudah melihatnya. Kami bersama Benteng Changmu bersembunyi di hutan Changmu. Ada pepatah di kaki gunung. Sekali masuk perut Changmu, tidak ada jalan keluar. Hutan ini luas dan dalam. Merupakan sebuah benteng alami. Ditambah lagi berbagai mekanisme dan jebakan. Hutan bambu membentuk jaring langit. Sulur-sulur mengunci tanah. Orang asing tidak bisa masuk. Binatang buas pun menghindar. Di sini, jauh lebih aman daripada di luar. Kalau tempat ini begitu rahasia, Bibi sungguh begitu tenang membawa kami masuk. Apa tidak takut? Orang Benteng Changmu menilai dengan firasat. Kalau sudah percaya padamu, kami tidak akan curiga. Shoman, bawa mereka untuk beristirahat. Setelah keadaan di luar lebih aman, kalian bisa lanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak, Bibi. Maaf merepotkan Ketua Benteng. Tidak merepotkan. Mari, silakan lewat sini. Dan untuk kamu, istirahatlah dengan baik. Kakak, dia... Ya! Ya! Komandan Tie! Komandan Tie! Komandan Tie, gawat! Prajurit pengantar kabar yang kita kejar dan Putri Agung menghilang tanpa jejak di arah menuju Benteng Changmu. Semua saudara yang mengikuti mereka tewas di tangan bandit Benteng Changmu. Benteng Changmu.
Aku sudah berjanji kepada Tuan Penerus membawa kembali kepala Cucau untuknya. Semuanya dengarkan perintahku. Percepat langkah. Kita menuju ke hutan Changmu. Jangan ampuni satupun. Aku ingin melihat sisa-sisa bandit gunung itu. Punya kemampuan apa untuk melindunginya? Ayo! Mereka menyuruhmu istirahat, tapi kamu malah langsung mengobrak-abrik gudang senjata mereka. Hutan Changmu luas. Meski terlihat ramah pada kita, kalau tidak diselidiki dulu, bagaimana kita bisa tenang? Aku baru tahu, meski baru ke dunia persilatan, pemikiranmu lebih tenang dariku. Lihatlah ini. Hati-hati. Mekanismenya dimodifikasi 7 bagian. Jarak tembaknya bertambah 2 cang. Tapi hentakan baliknya berkurang. Ini busur silang modifikasi yang pernah dipakai pasukan perbatasan saat melawan Gurun Utara. Bagaimana kamu tahu? Dulu di barak militer, aku bantu ayahmu memodifikasi 200 benda ini. Bagaimanapun Mo Mianhong dibunuh oleh ayahku. Tidak seharusnya ada senjata pasukan perbatasan di bentengnya. Bukan hanya itu. Saat aku mencarimu, aku selamatkan prajurit pengantar kabar yang disandra. Simpul tali yang mengikat mereka. Cara ikatan khas pasukan perbatasan. Maksudmu? Mungkin dulu ayahmu bukan demi membasmi bandit. Apa maksudmu? Maksudmu, ayahku... Kalian tunggu aku! Aku segera menyusul. Cara Putri Agung menangani ini terasa sedikit membawa dendam pribadi. Saat aku meninggalkan ibu kota, siapa yang berjanji akan menjaga kekaisaran untukku? Aku tahu, kamu seperti ini karena mengkhawatirkanku. Kalau Xianfang rela membiarkanmu keluar dari ibu kota, pasti ada maksud tertentu. Bagaimana keadaan istana sekarang? Xie Yanfang akan menjaga Yu. Tapi dia butuh plat Putri Agung untuk menahan Teng Yi. Jadi aku berikan plat Putri Agung padanya. Benar juga. Kakak ketigamu itu sejak awal orangnya tidak akan bergerak jika tanpa keuntungan. Kalau kamu meninggalkan ibu kota, hanya dia yang mampu melindungi Yu dengan baik. Lukamu belum sembuh, butuh banyak istirahat. Tidurlah lebih awal. Mereka hanya memberi kita satu kamar. Aku yang memintanya. Lukamu separah ini. Kalau terlalu jauh dariku, bagaimana bisa melindungimu? Bagaimana kamu ingin melindungiku?
次你没有停下等我靠近。 Angin malam 明 dingin, 知道我愿意多远 lukamu akan sulit 都 sembuh. 离去，想念着或梦境，从不问原因。为什么在 Jangan sampai kedinginan. 决定故意放开我的手心？是不是你也担心？紧紧靠拥挤，撑不到天明。 明白 Kakak, apa kamu sudah gila? 怎么 Kamu jelas-jelas tahu siapa dirinya, tapi masih membawanya ke benteng. Orang-orang itu bukan orang baik. Jebakan Xiao Sun tidak pernah hanya serangan terang-terangan. Prajurit penjaga mengirim kabar dengan bahasa serigala putih. Katanya para pengejar sudah dibunuh. Kalau mereka orangnya Xiao Shun, tidak perlu menghabisi orang sendiri. Kamu menguasai bahasa serigala putih. Saat aku di gurun, ayahku yang mengajariku. Di dunia ini, selain dia, tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana kalau mereka hanya bersandiwara? Orang Xiao Shun tidak perlu bunuh orang sendiri. Jika itu Teng Yi, dengan sifatnya yang berhati-hati, dia tidak akan kerjasama dengan bandit yang punya mantan majikan. Dia tidak akan percaya. Sedangkan kakak ketigamu lebih tidak mungkin lagi. Entah Bibi Ge dan yang lainnya menghormatiku atau takut pada ayahku. Setidaknya, ayahku tidak pernah berniat jahat terhadap mereka. Aku tidak percaya sekelompok serigala itu bisa tiba-tiba berubah menjadi baik. Kalau begitu Komandan Shi, maukah kamu menemaniku bertaruh? Bagaimana kalau kamu kalah? Setidaknya menuju alam baka ada kamu yang menemaniku. Belakangan, pengantar kabar dirampok di sekitar pos istirahat Peichao. Diselidiki ternyata perbuatan benteng Changmu. Sungguh keterlaluan. Belum pernah terdengar sebelumnya. Itu benar. Dulu Chuling membiarkan para bandit hidup. Hingga hari ini penyintas benteng Changmu berani menyamar jadi prajurit pengantar kabar untuk mencuri informasi. Saya memohon agar Kaisar mengeluarkan titah penyelidikan demi menegakkan hukum negara. Dulu Jenderal Chu menerima titah untuk membasmi bandit. Setelah Mumian Hong ketua bandit wanita jatuh dari tebing dan tewas, bahkan wanita dan anak-anak di benteng tidak dilukainya. Kebaikan sebesar ini, sekarang malah dianggap sebagai kejahatan. Kaisar, hari ini ada laporan darurat bahwa Gurun Utara mengirim utusan ke Yunchong, tapi langsung dibunuh oleh Jenderal Chu di tempat. Hubungan Gurun Utara dan dinasti Chu memang sudah lama penuh perlawanan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat dua negara berperang, utusan tidak boleh dibunuh. Tindakan Chuling ini pasti akan memicu Gurun Utara mengerahkan pasukan. Mengampuni nyawa bandit mungkin bisa ditoleransi. Namun dosa memicu perang ini tidak bisa diampuni. Sebelumnya pasukan Gurun Utara menerobos perbatasan. Lalu utusan Gurun Utara diam-diam membawa surat rahasia masuk ke tenda Jenderal Chu di malam hari. Apa ini bukan memata-matai rahasia militer? Perkataan guru besar memang benar. Jenderal Chu sudah memimpin pasukan perbatasan puluhan tahun. Pertahanannya sangat kuat. Kekalahan nyaris terjadi waktu itu. Pasti karena ada mata-mata yang membocorkan pertahanan. Dalam situasi genting ini, tindakan luar biasa pun boleh dilakukan. Menurut hukum dinasti Chu, jika situasi musuh belum jelas, boleh membunuh dulu baru melapor. Lalu apa kesalahan Jenderal Chu? Apa kesalahannya? Kaisar, Jenderal Chu sudah lanjut usia. Pertahanan perbatasan berkali-kali mengalami kelalaian. Mohon Kaisar memilih jenderal lain yang lebih layak. Ucapan itu ada benarnya. Gurun Utara mulai bergerak tanpa henti. Begitu perang pecah, prefektur perbatasan memang perlu bersiap lebih awal. Namun mengenai siapa penggantinya, tetap butuh keputusan dari Kaisar. Jenderal Chu menjaga perbatasan lebih dari 20 tahun. Setiap kali Gurun Utara menyerang, mereka selalu pulang dengan kekalahan. Entah ada berapa orang dari para kandidat pilihan kalian yang bisa menandingi Jenderal Chu yang punya jasa militer luar biasa. Jenderal hebat sulit dicari. Namun keamanan wilayah perbatasan juga tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Tuan Xi tidak perlu khawatir. Aku sendiri akan mengumpulkan pendapat para pejabat istana untuk memilih kandidat yang paling cocok.
untuk ditugaskan ke Yunchong demi meringankan beban Jenderal Chu. Langkah yang dimainkan guru besar ini memang sangat bagus. Ini peluit rubah pasir. Benar. Ini peringatan khusus pasukan perbatasan. Kamu cukup keras kepala ya. Katakan atau tidak. Kalau tidak, akan kucincang dirimu dan kuberikan makan para serigala. Terima kasih serigala! Terima kasih serigala! Katakan atau tidak. Kenapa kalian datang? Aku sedang mengurus hal penting di sini. Aku tidak melayani kalian. Serahkan padaku. Ah? Apa yang akan dia lakukan? Dia mau apa? Dia mau apa? Langsung dipangkal. Kenapa dia? Kenapa dia? Sepertinya sedang disiksa. Masih kita tidak memeriksa. Apa yang terjadi di sana? Wah. Dia ternyata Dia sudah keluar. Langsung habis. Dia sudah Bagaimana? mengaku. Kemarin, mereka masuk ke hutan Changmu dan berhasil menemukan posisi benteng Changmu. Pasukan mereka akan tiba malam ini. Kita harus bersiap lebih dulu. Aku akan memberitahu kakakku. Caramu memaksanya mengaku yang kamu lakukan tadi juga kamu pelajari di barak militer ayahku. Bukan. Dia berpesan memperlakukan tawanan dengan baik. Dia tidak akan menyiksa mereka untuk mengaku. Sudah tidak takut lagi. Apa yang harus kutakuti? Sejak kecil dibesarkan di barak militer, aku pernah melihat pembunuhan dan pertumpahan darah. Pengalaman seperti itu bukan hal yang baik. Lebih baik tidak pernah melihatnya. Selama hidup di dunia ini, siapa yang punya pilihan? Aku tidak ingin membunuh, tapi ada yang ingin membunuhku. Bukankah pernah aku katakan padamu? Aku membunuh agar diriku bisa tetap hidup. Ayahku juga. Aku hidup untuk bertemu dengannya. Aku akan membunuh untukmu. Kakak, yang mengejar mereka adalah orang-orang penerus Raja Xiaonan, bawahannya Xiao Sun. Tempat kecil kurang layak menjamu tamu. Hanya makanan sederhana. Mohon Putri Agung maklum. Kamu adalah Putri Agung? Tidak benar. Bukankah kamu seharusnya menikah dengan penerus Raja Xiaonan? Jangan-jangan kamu kabur dengan bocah ini? Itu karena Xiao Shun menipuku. Yang dia inginkan sejak awal hanyalah 200.000 pasukan yang di tangan ayahku. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Tidak akan. Jadi kamu adalah putrinya Chuling. Lalu pernahkah Chuling menceritakan kepadamu siapa ibumu? Tampaknya Ketua Benteng Ge sangat perhatikan Prefektur Yunchong. Bahkan urusan pernikahanku kamu ketahui dengan jelas. Tidak heran di benteng ini
Ada begitu banyak jejak pasukan perbatasan. Karena sudah sampai sejauh ini, Bibi sebaiknya berkata jujur saja. Dulu saat ayahku membasmi bandit di Benteng Changmu, rahasia apa yang disembunyikan? Tidak ada rahasia tersembunyi. Hanya saja Jenderal Chu membunuh ketua benteng kami yang sebelumnya. Lalu kenapa masih peduli padanya? Apa kalian tidak menganggap itu sebagai dendam kematian? Dulu, benteng Changmu dituduh mengganggu perbatasan. Jenderal Chu datang membasmi bandit. Dia baru tahu ada kesalahpahaman setelah membunuh ketua benteng. Karena itu dia menata kembali saudara di benteng ini. Semua yang kamu lihat itu hanyalah rasa bersalah dan bentuk penebusan dari ayahmu. Namun, Urusan dendam sudah berakhir. Tidak perlu dibahas lagi. Kalian sudah lelah di perjalanan. Beristirahatlah dulu. Kalau ada perlu panggil aku. Orang-orang ini tidak seperti bandit biasa. Cerita mereka tentang ayahmu membasmi bandit dan salah membunuh orang baik terdengar sedikit tidak masuk akal. mungkin tidak sepenuhnya benar. Aku percaya ayahku ingin melindungi benteng ini. Setidaknya aku bisa memastikan mereka tidak punya niat jahat terhadap kita. Mengenai hal yang lain, tiap orang punya rahasia. Kapan itu bisa terungkap, tergantung pada takdir. Wangcheng sudah tidak jauh lagi. Setelah melewati Wangcheng, kita akan sampai di Yunchong. Setelah semua pengejar suruhan Xiaosun dibereskan, kamu bisa bertemu ayahmu. Aku tahu jalan ini sangat ku kenali. Dulu, aku menyusuri jalan ini untuk menjauh dari ayahku, menjauh dari Prefektur Yunchong, menjauh dari semua yang mencintaiku, dan melangkah menuju neraka tanpa jalan kembali itu. Jiu, kalau hidup ini bisa diulang sekali lagi, apa masih ada kesempatan untuk mengubah segalanya? Jika hidup diulang sekali lagi, Jiu, kelak kediaman Si adalah tempat tinggalmu. Ibu! Ibu! tetap tidak akan mengubah apapun. Namun bagiku, kali ini memang berbeda. Kamu masih ingat mimpi yang pernah aku ceritakan padamu? Di akhir mimpi itu, ada seseorang yang membunuh Xiaoshun untukku. Kamu tahu siapa orang itu? Orang itu adalah dirimu.
Perbuatanmu membunuh Xiao Shun untukku, membalas dendam keluarga Chu untukku. Namun kali ini, aku harus melakukannya sendiri. Meski terkadang dalam hatiku masih merasa takut. Meski jalan di depan jurang tidak berdasar, aku tetap tidak akan terhentikan. 风霜万里踏过，人等作孤岛，半生飘摇，只因天涯无处停靠。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶。 总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝。 Tidak peduli yang kamu takutkan nanti. Tidak peduli mimpi itu nyata atau tidak. Hadapi saja. Tangkap saja. Dan kalahkan. Maka kamu tidak akan takut lagi. Aku tidak takut. Aku dan ayahku akan tetap hidup dengan baik.断肠苦枝残烧，衔泥沼，偏要成云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道，无惧路遥。 流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。 却九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为。